tidak pernah melihat wanita yang begitu keras pada dirinya sendiri. Demi menunjukkan sisi terbaiknya kepada suami, dia telah menikah selama 4 tahun dan tetap menjaga tubuhnya yang sempurna. Setiap hari dia harus mengukur lingkar tubuhnya dengan pita ukur. Hanya karena makan sepotong kue lebih, dia akan mengajak sahabatnya berolahraga selama 3 jam. Jadi meskipun sudah menikah selama 4 tahun dan memiliki 2 anak, namun tubuhnya tetap sempurna seperti sebelumnya. Tidak hanya itu, agar suaminya tidak melihat wajahnya tanpa makeup, setiap malam dia akan menunggu suaminya tertidur. Diam-diam turun dari tempat tidur, dengan cepat pergi ke depan cermin dan mengikat rambutnya, melepas bulu mata palsu dan menghapus lipstik, mengoleskan masker perawatan pada wajahnya sebelum tidur. Saat fajar baru mulai menyingsing, sambil menunggu suaminya belum bangun, dia segera bangun, mencuci wajah, berdandan, dan menyemprotkan parfum. Setelah melakukan semua itu, dia dengan cepat kembali ke tempat tidur, berpura-pura belum bangun menunggu panggilan suaminya. Hai. Selamat pagi. Selama 4 tahun, suaminya bahkan belum pernah melihatnya tanpa makeup. Dia bernama Anki. Dia adalah seorang gadis kaya yang tumbuh di keluarga yang berkecukupan. Suaminya, Jack, adalah wakil direktur di sebuah perusahaan. Awalnya dia mengira bahwa hidup seperti ini akan membuatnya dimanjakan. Gadis hanya akan menerima segala sesuatu tanpa usaha. Namun, tidak disangka Angel adalah seorang wanita yang bisa bersosialisasi di ruang tamu dan juga memasak di dapur. Setiap hari, dia akan menyiapkan makanan untuk suaminya. Mengetahui bahwa Jack suka acara komedi, keduanya sering pergi ke sebuah bar bawah tanah di dekatnya. Melihat suaminya di atas panggung bercerita lelucon, dia akan mencatat setiap detail dengan seksama. Setelah selesai, Angel akan mengingatkan suaminya tentang apa yang perlu diperbaiki. Selama 4 tahun pernikahan, Angel telah memberikan cintanya tanpa syarat kepada suaminya. Namun, justru istri yang sempurna seperti ini, suaminya mulai merasa bosan padanya. Pada hari itu, pria tersebut mempermalukan diri di atas panggung. Setibanya di rumah, dia menyalahkan semua kesalahan kepada istrinya. Aku pergi. Saya ingin pergi dari sini. Demi keluarga dan anak-anak, Anki berusaha keras untuk mempertahankan suaminya. Namun, suaminya merasa hidup yang membosankan ini. Dia bersikeras untuk mencari kehidupan barunya. Yang lebih mengejutkan Anki adalah, dia akhirnya kalah dari seorang sekretaris yang bahkan tidak bisa mengasah pensil. Dia seketika merasa sangat konyol, karena suaminya bersikeras untuk pergi. Dia juga tidak merasa perlu untuk menahannya lagi. Namun, melihat punggung suaminya yang pergi tanpa menoleh, hatinya tidak bisa tidak merasa sedikit kecewa. Anki memberitahu orang tuanya tentang perilaku suaminya. Ibunya menyuruhnya untuk memikirkan apakah dia melakukan sesuatu yang salah. Namun ayah juga tidak menghibur. Bahkan memarahinya mengapa dia tidak mendengarkan saat itu. Bagaimana saya berbicara denganmu saat itu? Benar, jangan mencari orang yang lemah. Mengingat di rumah masih ada 2 anak. Ayah tetap memintanya untuk berdandan cantik dan pulang memanggil suaminya kembali. Tidak ada pilihan. Anki hanya bisa kembali ke rumahnya sekali lagi. Dia membuka sebotol anggur merah dan meminumnya gelas demi gelas. Kemudian, dia keluar dari apartemen dalam keadaan mabuk di tengah hujan deras. Orang-orang di kereta bawah tanah menjauh darinya. Dulunya, dia adalah putri yang sangat dicintai. Kini dia hidup menjadi sosok yang paling dibencinya. Tanpa disadari, dia berjalan ke bar bawah tanah yang sering dikunjungi suaminya. Melihat tempat yang pernah dicintai suaminya, dia seketika merasa bahwa dirinya dulu hanyalah seorang bodoh yang hanya bisa menjilat. Anki dengan keberanian dari alkohol naik ke panggung. Saya sudah menikah dengan suami selama 4 tahun. Malam ini dia meninggalkan saya. Sumpah, kau dan keluargamu. Tak lama kemudian, Anki mulai pertunjukan improvisasinya. Dia mengeluh mengapa toilet dibangun di samping panggung. Suara apapun di dalam bisa terdengar dengan jelas. Apakah kamu sudah selesai? Benarkah? Baru saja saya selesai. Kamu sudah mau masuk. Apa kamu tidak malu? Meskipun ini adalah pertama kalinya Anki naik ke panggung, tapi dia tetap menggunakan kepiawaian bicaranya dan gaya humornya yang membuat suasana di tempat itu meningkat ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bakatnya yang luar biasa juga menarik perhatian Lau Mei yang mengatur acara. Namun yang tidak terduga adalah, Anki akhirnya ditangkap polisi karena tidak memiliki izin untuk tampil. Bersama dia, ada juga seorang komedian lain yang dibawa pergi. Tapi segera, Lau Mei segera membebaskan Anki dengan jaminan. Karena dia melihat bakat Anki, ingin menjadikannya sebagai komedian pertamanya. Anki tidak setuju setelah mendengarnya. Lagi pula, dia belum keluar dari bayang-bayang suaminya. Saat dia baru saja keluar dari pintu, dia menyadari suaminya pergi saat naik taksi, tidak meninggalkan sepeser pun untuknya. Yang tersisa hanya buku catatan di tangannya. Melihat berbagai lelucon lucu yang tercatat di dalamnya, dia tiba-tiba menyadari, kenapa dia tidak bisa bersinar di atas panggung. Dia kembali ke bar itu lagi, melihat penampilan mereka yang kaku. Dia merasa bisa melakukan yang lebih baik daripada mereka. Maka Anki mulai belajar stand-up komedi dengan giat. Kali ini, dia ingin hidup untuk dirinya sendiri. Dia menemui Lau Mei yang awalnya memperhatikannya, menyatakan bahwa dia ingin menjadi seorang komedian. Pada hari berikutnya, Anki membebaskan pria yang ditangkap bersamanya hari itu. Dan tujuan dia melakukan itu hanya satu. Itu adalah meminta pendapat dari senior komedi ini tentang stand-up komedi. Apa kamu tidak suka stand-up komedi? Ya. Kamu suka? Dalam perjalanan pulang, Anki melewati sebuah restoran. Tempat ini pernah menyimpan kenangan indah bersama suaminya. Siapa namanya? Siapa? Gadis itu. Tidak. Namanya Feng Ji atau? Bukan karena ini, kan? Tidak. Jack terus membela diri bahwa itu bukan masalahnya. Tapi ayah sangat paham di dalam hatinya. Ketika Jack pergi bekerja keesokan harinya, dia menemukan sekretarisnya telah menjadi seorang wanita cantik berusia 50 tahun. Sementara itu, gadis cantik yang lebih muda dipindahkan ke departemen lain. Tidak hanya itu, ayah juga mengundang kedua keluarga untuk berkumpul. Karena dia ingin putranya dan Anki bisa rujuk kembali. Jack kembali ke rumah seperti yang dijanjikan. Begitu masuk, dia dan putranya berpelukan dan bermain dengan akrab. Melihat pemandangan ini, Anki juga tidak bisa menahan diri.
Dia berbalik dan berlari ke sebelah untuk menangis diam-diam. Ayah Anki memanggil Jack ke dalam ruangan secara pribadi. Sesuai dengan sifatnya yang dulu. Mungkin Jack sekarang sudah terbang keluar jendela. Tapi dia sangat sadar bahwa dia tidak bisa melakukan itu. Dia dengan serius menyarankan Jack untuk kembali ke keluarganya. Di mana kamu bisa menemukan orang sebaik Anki? Waktu makan malam. Belum lama setelah makanan disajikan, Jack sudah bertengkar dengan ayahnya. Karena Jack bersikeras untuk pergi. Ayah juga memutuskan untuk menarik kembali apartemen yang diberikan untuk mereka tinggal setelah menikah. Lagi pula, nama dia tertulis di atas rumah besar ini. Saya sekarang memutuskan untuk menarik kembali rumah saya. Kamu benar-benar brengsek. Anki baru sekarang tahu. Suaminya ternyata telah menipunya selama bertahun-tahun. Dalam sekejap, kedua orang tua terlibat dalam pertengkaran yang tak terhindarkan. Keluar dari rumahku. Apakah kamu masuk rumah yang saya beli ini? Saya tidak peduli siapa yang membelinya. Keluar dari sini. Pertengkaran yang sengit membuat Anki tidak bisa tinggal di rumah ini bahkan sesaat pun. Dia mengambil minuman di meja dan meminumnya sekaligus. Lalu dia segera melarikan diri dari rumah ini. Tanpa tempat tujuan, dia kembali ke bar ini untuk meluapkan perasaannya. Lao Mei melihat dan segera mendorong Hei Mei ke bawah. Dulu saya tinggal di sebuah rumah besar. Tapi sekarang, saya tidak punya rumah. Alamat saya berubah menjadi lokasi 1 jam yang lalu. Penampilan Anki yang luar biasa sekali lagi membuat seluruh penonton tertawa terbahak-bahak. Dia mengekspresikan semua pengalamannya melalui lelucon. Saat berbicara dengan semangat, dia mengeluarkan kata-kata kasar. Beberapa penonton bahkan pergi karena marah padanya. Cek nama di sertifikat properti rumahmu. Saat itu, FBL juga masuk. FBL memintanya untuk lebih tenang, tetapi Anki malah semakin aktif. Akhirnya, di tengah tepuk tangan penonton, Anki dibawa kembali ke J-Bureau. Aku pikir Old Mei lah yang akan menyelamatkannya kali ini. Tapi tidak disangka, kali ini yang membebaskannya adalah... Ternyata itu adalah komedian Ram yang hanya pernah bertemu sekali. Di jalan stand-up komedi, Anki sudah mengorbankan terlalu banyak. Dia bertekad untuk bersinar di jalur ini. Mei Tua juga setuju dari samping. Dia pasti akan berada di sampingnya untuk mendukung kesuksesannya. Malam, Anki diundang untuk menonton pertunjukan Ram. Ini adalah pertama kalinya Anki melihat pertunjukan profesional. Bahasanya tidak kasar dan sangat lucu. Ini sekali lagi membangkitkan cinta Anki terhadap panggung komedi. Memanfaatkan celah saat tidak ada orang di atas panggung. Anki melangkah ke atas panggung. Bakat komedinya yang alami membuatnya mendapatkan tepuk tangan meriah dari seluruh penonton. Bahkan bintang Ram pun tidak percaya bahwa bakat komedi Anki begitu tinggi. Setelah pertunjukan selesai, keduanya saling mengucapkan selamat tinggal. Anki naik mobil kembali ke rumahnya. Namun saat itu dia menemukan Jack sudah menunggu di depan pintu. Setelah beberapa hari tanpa Anki di sisinya, dia perlahan menyadari betapa pentingnya Anki baginya. Namun yang mengejutkan adalah, Anki kali ini dengan tegas menolak dia. Kenapa? Karena kamu yang pergi lebih dulu. Setibanya di rumah, Anki memberitahu ayahnya tentang hal ini. Ayahnya mendengarkan dan perlahan matanya mulai berkaca-kaca. Karena dia tahu bahwa kedua anak ini mungkin tidak akan memiliki kesempatan lagi. Anki memindahkan semua barangnya kembali ke rumah orang tuanya. Tak disangka setelah menikah selama 4 tahun, kini dia kembali ke titik awal. Yang ada hanya 2 anak yang berisik. Setelah itu, Anki mulai fokus belajar stand-up komedi. Untuk itu, dia membeli banyak DVD stand-up komedi. Penampilan yang menakjubkan membuat Anki terpesona. Sampai-sampai dia tidak mendengar suara ketukan pintu ibunya. Ibu terpaksa masuk dengan paksa. Anki terkejut dan segera mematikan radio. Dia tidak ingin ibunya tahu bahwa dia ingin belajar stand-up komedi. Karena pada saat itu, stand-up komedi wanita sebenarnya tidak begitu populer. Saat makan malam, Jack sekali lagi menelepon. Dia berharap putranya bisa menemaninya tinggal di rumah baru untuk sementara waktu. Keduanya sepakat untuk bertemu di sebuah taman. Dalam percakapan, Jack masih peduli dengan keadaan hidup Angel. Tapi Angel sama sekali tidak ingin mendengar itu sekarang. Angel membawa putranya ke taman yang telah disepakati. Namun saat itu, dia tertarik dengan sebuah pidato di jalan. Dengan rasa ingin tahu, dia berjalan ke kerumunan. Namun dia secara tidak sengaja terpilih oleh pembawa acara untuk naik ke panggung dan berpidato. Dalam keadaan canggung, dia hanya bisa memaksa diri untuk naik ke panggung. Namun segera, pidatonya yang megah segera membangkitkan semangat semua orang. Suara tepuk tangan dari penonton terus bergema tanpa henti.